Kalau menurut Bunda sih lebih bagus saya dikasih berbentuk duit, ketahuan. Jadi nggak bisa dipangkas itu biayanya. Udah langsung dijatakan ke kontonya masing-masing. Satu keluarga ada berapa anak? 5 anak. Perut kasih 50.000 sehari. Hitungkan aja per bulan. 5 kali 30. 5 kali 30 berapa? 5 kali 3 15. 1.500.000. Iya. Iya kan? 1.500.000. Bener nggak sih? 1.500.000 buat satu kepala. Tergantung anaknya. Iya Bun, iya. 1.500.000 setiap bulan setiap orang dapat buat biaya untuk anaknya makan. Udah cukup bapak mama tinggal cari duit lagi tambahan. Iya kan? 1.500.000 per bulan untuk memberikan nafkah, untuk mengasih makan anak-anaknya. Udah lebih enak. Bisa mamanya menghemat. Kalau istri yang pintar masak, dia pasti tahu cara menghemat duit. Tahu. Lebih puas juga mereka megang duit daripada bentuk makanan. Bahas yang lain aja Bun, bantu salin. Nggak ada masalah kok Bunda bahas beginian. Negara kita kan negara konstitusi. Negara kita tuh negara berpendapat. Kita boleh memberikan pendapat. Indonesia itu negara demokrasi. Kita boleh berdemokrasi. Kita boleh mengeluarkan pendapat. Kita boleh memberikan opini kita. Selagi kita tidak melakukan penggiringan opini. Kita kan memberikan opini. Kita kan memberikan pendapat. Negara kita negara yang negara konstitusi. Tahu negara konstitusi, negara yang diperbolehkan untuk mengeluarkan satu pendapat. Masa pemimpin nggak? Kita boleh memberikan pendapat karena kita bangsa Indonesia, kita masih bangsa Indonesia. Kita boleh mengeluarkan pendapat kita. Kalau kita nggak sependapat. MBG buat anak sekolah keracunan Bun. Iya, yang kayak gitu tuh. Nanti ada yang keracunan, nggak tahu dari mana. Ya kan? Atau kualitas bahannya makanan yang dibeli itu dari sesuatu yang kurang bagus, kurang sehat. Tahu lah. Bun mau tanya gimana caranya biar apa? Biar nggak tahu aku. Bun mau nanya gimana caranya biar ortu nggak apa ini maksudnya nggak apa Bun nggak bisa baca nih ortu apa maksudnya. Panjang kali Pun. Kayak mana? Nggak tahu aku. Ortu tuh apa? Titik-titik tuh apa? Bun mau tanya gimana caranya biar orang ortu nggak apa maksudnya nih nggak terbaca. Panjang kali komen kalian. Baca DM aja Bun. Males DM minta duit semua kan. Daster kita sama Bun. Lingsir Nandalu. Karena karena di oprangnya tahu tuh lamba Bun jadi pada keracun. Karena di oprangnya Bun tuh lembab Bun jadi pada. Iya kita kan nggak tahu mereka itu beli makanannya mereka karena gimana ya ngomongnya ya. Iya Bun sekarang MBG malah kebuang mau bajir. Ya nggak, ya kita nggak tahu juga apa makanan mereka di sekolah. Makanannya ini nggak, maksudnya ya gimana ya, seenak-enaknya makanan yang di MBG lebih enak orang tuanya masak sendiri. Ketahuan gitu loh, jelas apa yang dimasak. Apalagi Indonesia itu, aduh gimana ya, Indonesia itu semuanya takutnya nggak. Aku kalau Indonesia masih kurang ini ya, belum terlalu, aku susah untuk percaya gitu. Bun tidur Bun, bantu Ewong. Bunda, tanggapan Bunda Bita. Nggak tahu Bunda nggak nengok Bita kemarin. Masak makanannya sampai ke tangan anak-anak lebih 12 jam. Gimana? Masak makanannya sampai ke tangan anak-anak lebih 12 jam. Basi dong nggak? Masak makanannya sampai ke tangan anak-anak lebih 12 jam. 12 jam. Maksudnya gimana? Lama bener. Maksudnya gimana 12 jam? Masak makanannya sampai ke tangan anak-anak lebih 12 jam. Maksudnya 12 jam itu gimana? Menantinya 12 jam kita pakai mana? Gara-gara MBG kantin sekolah jadi sepi, kasihan. Sejak Pak Prabowo menjabat banyak koruptor tertangkap, gaji guru naik. Bagus. Mak coba lihat MBG yang di TikTok, bantu salin. MBG keracunan di Brastagi Bun. Iya Bun, selesai masak subuh dikasih ke anak siang. Iya Bun, selesai masak subuh dikasih. Ya karena kalau gitu-gitu pasti repot. Masakannya jam 1 malam, dibaginya jam 11 Bun. Loh, maksudnya malam-malam? Berarti udah makanannya udah masakannya siapnya malam gitu. Terus besoknya baru jam 11. Benyek dong makanannya. Udah nggak enak dong rasanya, nggak segar, nggak fresh. Siap makanannya malam, terus didiamkan sampai pagi gitu. Hah? Terus dimasak ulang lagi gitu, gimana?
Udah nggak enak lah. Masa sih kayak gitu modelnya. Harga bahan pokok naik semua, padahal katanya udah awas sembada pangan. Aku nggak terlalu mengikutin sih ya, karena aku memang nggak memikirkan hal itu lagi. Aku nggak mikirin politik, aku udah nggak bahas-bahas politik. Aku nggak mau bahas politik lagi. Tapi kalau aku ngikutin perkembangan Indonesia, perekonomian Indonesia udah susah nanti. Nanti bahaya aku bisa bisa ini nanti. Aku udah nggak mau bahas politik. Jadi kadang-kadang aku masih nggak peduli gitu. Tapi nggak peduli juga, terlalu nggak peduli juga nggak boleh. Bun, udah jam berapa? Tidur bun, jam 7. Bunda tuh udah kenyang tidur dari kemarin. Hari ini Bunda tidur lagi kok udah ngantuk. Bangun-bangun jam 1 jam, bangun-bangun jam 3 sore juga nggak apa-apa kan, kerja jam 8. Salam dari Malaysia Bunda. Besok Bunda kan libur. Besok Bunda kerja, malam ini Bunda kerja, usahakan Bunda bisa kerja dengan nyaman. Besok Bunda kerja terus libur. 4 hari libur. Hari ini kerja, besok kerja terus libur. Nggak mau lagi aku libur, mau libur aku. Salam dari Malaysia ya Bun. Nggak ikut lomba 17-an Bun. Nggak sayang. Di wadahnya itu kan lembab Bun. Jadi banyak yang keracunan. Terus masaknya itu malam, dibagi siang. Ya udah nggak fresh lagi tuh makanan, ngerti nggak sih? Udah nggak sehat gitu loh. Udah ke anak-anak itu juga udah nggak enak gitu. Tahu lah anak kecil tuh kan kondisi tubuhnya kan masih perubahan-perubahan gitu loh. Jadi bener-bener ngasih makannya tuh yang bener-bener yang fresh, yang seger, yang sehat gitu loh. Ngerti nggak? Karena anak-anak itu kan masih kondisi tubuhnya tuh masih lemah gitu. Gampang terkena penyakit. Ya kalau kita kayak tua bangka gini udah kuat, udah kebal. Kalau anak-anak kan gampang sensitif. Makanya waktu kecil kita sering sakit kan, sakit mata lah, sakit mata, sakit ini, sakit itu, sakit bengek, ya kan? Apa-apa sakit kita. Sampai sekarang ABG belum ada sampai sini Bun. Padahal di sini sangat membutuhkan. Karena pasar nggak ada. Sampai sekarang MBG belum ada sampai sini Bun. Padahal di sini sangat membutuhkan. Karena pasar nggak ada. Kau di mana? Elsie, aku sampai nggak ada pula. Kau di daerah mana? Kau di pelosok mana? Jauh kali rupanya. Hah? Emang MBG itu di mana aja sih? Bunda, MBG ada belatunya Bun. Bantu salin. Masa ada belatung? Hah? Bukan malam Bun. Malam itu mempersiapkan bahannya aja. Masaknya subuh. Oh, masaknya subuh. Ini yang bener dong ngasih informasi ke Bunda. Itu katanya malam itu mempersiapkan itunya aja, racikannya gitu ya. Terus masaknya subuh. Ya kalau misalnya masaknya subuh, ya wajar. Soalnya kan masaknya bukan 1 kilo 2 kilo. Tau lah kalau nanggung anak sekolah tuh kan banyak. Kayaknya juga memang harus masaknya di waktu subuh. Ya kalau misalnya jam 12 siang ya taruhlah kalau masaknya subuh. Siap-siap ya berarti masih bagus dong. Taruhlah siap-siapnya jam berapa? Jam 3 siap-siap dia udah masak, udah semua. Karena kan masak itu kan bukan langsung cepat gitu. Bunda makan sendiri, Bunda masak sendiri aja perlu waktu 1 jam. Apalagi ini masak untuk ngasih makan anak sekolah. Pasti perlu waktu yang mana? Tahu lah Bunda yang ngomong. Bunda kan gampang viral. Ini aja Bunda di KJRI aja udah viral kemana-mana. Udah FYYP, udah FYPYP. Bunda nyanyi di konser aja udah FYYP. Bunda kan harus netral. Aku kan harus netral. Aku nggak boleh pro sana pro sini. Aku harus netral. Karena Bunda udah selebriti. Aku udah figur terkenal. Aku harus netral. Aku nggak cari untung untuk menjadi seorang pejabat. Nggak ada untung aku. Aku mau jadi kayak gini aja, penghibur, ya nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nggak ada keuntungan aku dan aku nggak mau cari untung, ya. Ya, aku nggak di pihak mana-mana. Aku di tengah-tengah. Aku adil. Kalau menurut aku nggak bagus ya nggak bagus. Tapi ketika kita disuruh memilih pemimpin, kita punya hak untuk bersuara. Kita punya pilihan gitu loh. Ya kalau disuruh memilih tahun depan siapa Bun? Ya mungkin Bu Serly. Aku mau milih-milih yang muda-muda kayak gitu sekarang nanti. Biar aja perempuan. Iya kan? Laki-laki nggak bisa dipercaya. Mendingan Bunda milih pemimpin perempuan. Iya kan? Memilih pemimpin seorang lelaki nggak bisa dipercaya. Ini mendingan sekali perempuan kalau bisa dipercaya. Sama perempuan lagi, lebih bagus. Ntar Bunda nyanyi. Udahlah ya, mau aku. Udahlah ya, mau aku. Capek aku. Udah ya, nak Bunda ya. Kayaknya haus sekali aku lah. Haus Bunda loh. Udah nggak apa-apa Bunda minum aja, mau ngompol-ngompol lah situ. Haus aku. Haus. Minum air dingin misalnya. Haus sekali. Lama kali dinginnya ini nggak punya.
Iya kan? Iya bun. Iyalah. Memilih pemimpin dari kalangan laki-laki susah. Ini yang perempuan. Siapa gambarannya mau dicalon? Gambaran siapa gambarannya calon persaingan untuk di 2029 nanti? Siapa yang dicalonkan? Anies Ahok bun, bagus. Dukung aku. Pak Anies sama Pak Ahok disatukan gitu. Mau aku. Nggak apa-apa deh, kasih kesempatan Pak Anies sama Pak Ahok bersatu. Mau bener aku. Anies Ahok gimana bun? Mau aku. Ya kan? Dulu kan mereka sempat bersaing. Sekarang mereka bersatu gitu. Bun, gimana caranya biar ortu enggak tuh apa maksudnya? Bunda nggak ngerti sayang. Bun, gimana caranya biar ortu enggak apa maksudnya? Enggak metong. Apa sih enggak apa? Enggaknya tuh enggak apa? Bun, gimana caranya biar ortu tuh apa? Orang tua kan? Ortu tuh apa? Tuh apa bahasa Batak? Bun, gimana caranya biar ortu enggak berortu? Enggak ngerti Bunda. Ah, muak aku. Ini ortu apa? Nggak jelas aku. Bun, gimana caranya? Gimana? Bun, gimana caranya biar ortu nggak sering ngewong? Ya nggak, namanya orang tua kita kok pun sibuk komennya ya. Gimana orang tua biar nggak ngewong? Ya susah, namanya orang tua mau buat anak bodoh. Masa mama bapak kita ngewong kita larang? Sarap kau ah. Namanya juga udah halal. Pau lah kau ah. Bun, gimana caranya biar orang tua kita nggak ngewong gitu? Ya nggak bisa lah, biar aja mereka ngewong. Itu kan kesenangan mereka suami istri. Pau kau jadi anak sarap kau ah. Biar aja mama bapak kita ngewong. Bodoh. Masa bapak mama kita ngewong, kita nggak gimana caranya biar bapak mama kita ortu nggak ngewong? Pau kau jadi anak. Kok nggak suka pula nengok bapak mama kau ngewong? Biar aja bapak mama kau ngewong. Memang bapak mama kau ngewong, kau nengoknya nafsu? Kan enggak. Ya bapak mama kau ngewong biar dia bermain-main. Hah? Sejak kapan anak bapak mama kau ngewong? Emang kau nafsu nengoknya? Nengok bapak mama kau ngewong. Emang kau nafsu? Kan nggak mungkin kau nafsu. Lucu aja nengoknya kan? Biar aja bapak mama kau ngewong bikin anak. Biar aja mereka senang-senangan di atas kasur. Bahagia mereka bodoh. Sibuk. Tidurlah kau. Kau pejamkan mata kau. Gak usah kau dengar krek. Ya kan? Biarkan aja bapak mama kita ngewong. Tutup telinga kau tinggal tidur. Namanya bapak mama kita ngewong. Ya biar aja ngewong. Kecuali bunda mengganggu gitu. Bunda masuk ping di ewong. Baru kau geger. Kau bunda masuk ke rumah kami. Aku mau ikut bapak mama kau ngewong. Dunia kayak mana gitu ya, tiba-tiba bapak mama kau ngewong gitu, bunda ada gitu, bunda masuk terus bunda minta di ewong gitu, kayak mana lah kehidupan kayak gitu ya. Gila-gila dunia langsung coy. Mama bapaknya ngewong, tiba-tiba bunda masuk gitu, aku minta di ewong juga gitu ya, jadi lucu-lucuan lah ya, boro-boro bisa ngewong. Biar nggak berantem ya bun. Bun, di NTT gempa, banyak rumah rusak dan ada yang meninggal. Nah itu tuh perlu tuh, ya perlu tuh, itu perlu tuh diperhatikan itu, ya di NTT tuh. Pak Prabowo tuh perlu turun itu melihat, memantau, ya. Presiden perlu memantau itu ke sana, lihat bagaimana suasananya. Bun, foto baju semalam Abi ada balas, nggak ada. Belum Bunda lihat. Bun, belum Bunda lihat. Mau dibalas nggak dibalas biarlah, situ malas aku. Bunda janji mau bahas Aceh. Udah kemarin bahas Aceh kok. Bunda, Bun, enggak kumpungan HUT RI, enggak nanti sore. Bun, enggak kampungan HUT, kepungan HUT, enggak. Udah kemarin Bunda, enggak mungkin Bunda tiap hari ke sana. Udahlah kemarin. Bun, gimana tanggapan Bunda tentang Aceh? Ya gimana ya? Permasalahannya apa sekarang? Permasalahannya dari muncaknya mereka itu kena apa? Alasan mereka itu apa? Apa alasan mereka itu menurunkan bendera merah putih, menggantikannya dengan bendera Aceh? Alasannya apa? Ketidakpuasan mereka, atau mungkin mereka tidak dilayanin, atau mereka nggak dianggap, atau mereka tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan
apa gitu mungkin. Nggak tahu alasannya apa. Kalau udah sampai bendera merah putih diturunkan diganti dengan bendera Aceh, tujuannya berarti apa? Udah jelas. Berarti udah jelas tujuan mereka itu. Sekarang pertanyaannya apa alasannya bisa sampai seperti itu? Kan bisa diselesaikan dengan cara dengan cara-cara yang akal, yang dengan kepala kepala dingin. Temukan masyarakat Aceh dengan pemimpin-pemimpinnya. Apa yang mereka mau? Diskusikan dulu sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya mereka ingin memisahkan diri. Karena proses memisahkan diri itu kan untuk merdeka itu kan tidak mudah. Banyak yang harus diproses. Perpajakannya, perbankannya, sumber daya manusianya. Gimana? Prosesnya panjang itu. Nanti takutnya ada campur tangan orang asing lagi. Tahulah Indonesia kalau udah kayak gitu. Nanti nyelonong aja tuh negara-negara luar. Seakan-akan mau jadi pahlawan kesiangan. Nanti kalau dia di bawah naungan negara asing, susah. Pikirkan juga nanti itu. Soalnya membangun satu negara itu banyak yang harus diproses, banyak yang harus dipedulikan. Perekonomiannya, pajaknya seperti apa, APDP negara, pengeluaran pemerintahannya. Karena membangun negara itu kan nggak gampang, harus dipikirkan matang-matang. Iya bun, iyalah. Banyak yang harus diperhatikan. Berdirinya mau mendirikan pemerintahan itu banyak yang harus diiniin. Udah bunda ngantuk ya, ngantuk kali aku. Nggak nyambung otakku nanti takut. Bunda nggak nyambung, takutnya bunda nggak ngebleng otakku. Aku takut pas bunda bunda ngantuk, otak bunda nggak nyambung, ngomongnya berantakan nanti, salah-salah lagi. Kalau ngomong-ngomong masalah beginian harus otak kita harus jernih, biar nyambung. Oke ya, bye.